Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada hari ini Allah masih banyak dan terus memberikan nikmat-nikmatnya sehingga kita dapat bersilaturahmi walaupun hanya melalui media ini. Salawat serta salam tak lupa selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Teman-teman fosil yang berbahagia dan saya hormati, para tuan guru, ustadz-ustadz lulusan fosil 88, sebetulnya saya ini kurang cocok untuk mengisi kultum ini. Terus terang masih banyak yang pantas dan pas dari para lulusan fosil 88, para ustadz kita, para tuan guru. Jadi saya di sini hanya sekedar bersilaturahmi saja, say hello katanya. Jadi untuk berkenalan kembali, nama saya Ian, ya nama aslinya Ridwan, tapi mungkin biasa dikenal atau dipanggilnya Ian. Ini foto saya. Kalau takut lupa, atau saya yakin banyak yang lupa juga karena saya juga ya mohon maaf saja, maklum karena sudah puluhan tahun. Jadi kalau manusiawi sekali kalau lupa mungkin sebagian teman, tapi alhamdulillah dengan adanya fosil 88 paling tidak pernah silaturahmi terjalin sebelumnya. Dan melalui media juga alhamdulillah masih juga kita bersilaturahmi melalui WhatsApp group dan sebagainya. Intinya bahwa Masya Allah Ramadan kita kali ini itu berbeda dari Ramadan sebelumnya. Jadi selama hidup kita ini kan kalau ratingan kita tuh paling 47, 46, 48 gitu ya, yang paling standar umurnya. Jadi selama sekian kita Allah kasih umur kita itu belum pernah kita merasakan Ramadan yang sangat terbatasi, luang lingkup ibadahnya sangat terbatasi. Jadi baru tahun ini kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan yang kegiatan itu tidak dibarengi dengan misalkan sholat tarawih berjamaah atau sholat berjamaah di masjid untuk 5 waktunya. Ini sangat terbatas sekali dikarenakan adanya wabah corona. Namun demikian tidaklah membuat kita menjadi tidak semangat atau lesu untuk beribadah kepada Allah di bulan yang suci ini dikarenakan adanya wabah ini. Malah seharusnya kita istilahnya berbalik, lebih harus kuat, harus bersabar, harus bertawakal kepada Allah dan lebih dekat kepada Allah di masa pandemik ini. Jadi kalau Allah sampaikan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wan naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah itu memberikan kita ujian ya berupa khauf, jadi istilahnya dengan diberikan ketakutan oleh Allah, juga ju', kelaparan, kekurangan, terus juga kita diberikan kekurangan mengenai harta, juga jiwa juga, dan juga buah-buahan atau pangan dan sebagainya. Semua ini adalah ujian. Maka kata Allah, wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, ketika Allah memberikan kita musibah, qalu, maka mereka berkata atau kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita ini milik Allah, maka
kita semua akan kembali juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa ada pada wabah corona ini Allah memberikan pesan kepada kita. Kita sekarang lagi tegur sama Allah mengenai satu, kesabaran kita. Kita sabar nggak menghadapi pandemik ini? Kedua, kita juga ditegur sama Allah mengenai sifat syukur kita kepada Allah. Jadi apakah kita ini pandai, termasuk orang yang pandai bersyukur kepada Allah? Sekarang kita ini sudah diberikan batasan oleh Allah. Kita diminta muhasabah diri. Kita berpikir, kita merenung kenapa Allah sampai memberikan wabah ini. Jadi kalau dulu kita diberikan kehidupan yang bebas, untuk keluar bebas, untuk makan bebas, untuk berjamaah bebas, sekarang kita sangat dibatasi. Jadi sebetulnya bahwa Allah itu memang meminta kita. Selama ini mungkin kita kurang bersyukur sama Allah. Kita dikasih hidup, kita merasa itu suatu hal yang rutin, yang biasa. Kita dikasih makan, itu hal yang rutin, padahal dibalik itu semua kita diminta oleh Allah untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, sekarang kita diberikan pandemik. Dulu kita dikasih kehidupan yang enak, sekarang kita dibatasi, serba dibatasi, pergerakan kita dibatasi, bersosialisasi dibatasi, semuanya serba dibatasi. Ini merupakan ujian kepada kita ya, untuk kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah bahwa kita ini manusia itu sangat kecil. Kita ini tidak punya daya, tidak punya kekuatan. Kekuatan yang paling mutlak adalah kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita ini baru dikasih sama Allah suatu hal yang kecil saja. Kita berarti Allah itu maha perkasa, maha kuat. Jadi betul sekali bahwa kita ini tidak punya daya upaya sama sekali, kita ini tidak punya kekuatan. Jadi ini suatu pesan juga kepada kita. Kita ini manusia ini sama sekali nggak punya kekuatan. Kekuatan yang paling mutlak seperti yang saya katakan tadilah kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nanti pada hari akhir? Bagaimana nanti pada hari kiamat? Sekarang baru dikasih hal yang paling sepele saja. Hal yang kecil buat Allah, kita semuanya. Ada yang sifatnya ketakutan pribadi, ketakutan perorangan. Tapi Allah sekarang ini memberikan pelajaran kita semua ketakutan yang menyeluruh. Seluruh dunia merasakannya. Jadi bukan hanya kita saja takut, bukan keluarga kita, tapi seluruh dunia ini diberikan ketakutan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rasa was-was. Kita ini berarti diberikan pesan, kita ini kecil manusia, tidak punya kekuatan apa-apa. Jadi kalau Allah sudah mau, kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Oleh karena itu, dari semua pelajaran atau pesan yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan ini, yuk sama-sama kita mulai muhasabah diri, kita mulai berusaha untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang kita berpikir suatu saat kita ini sedang tidak mau melakukan suatu ibadah yang baik, kita tidak mau melakukan sholat yang baik, kita meninggalkan Al-Quran untuk membaca Al-Quran dan sebagainya, dan ibadah-ibadah sebagainya. Tapi teman-teman, kita harus ingat, belum tentu itu bahwa kita ini yang meninggalkan. Kita mungkin merasa kita lagi malas. Tapi kalau ada suatu hal yang lebih dalam lagi, kalau kita tanya kepada diri kita, jangan-jangan Allah sudah mau melupakan kita. Kenapa kita tidak mau sholat yang baik? Jangan-jangan Allah sudah nggak ketemu sama kita. Jadi kita malah bermuhasabah diri. Kita berusaha untuk melakukan hal yang terbaik, terutama di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmah dan ampunan. Jadi inilah saatnya kita minta sama Allah untuk minta ampun sama Allah, bertobat kepada Allah untuk bisa melakukan yang terbaik dan supaya kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, sekali lagi mohon maaf, ini adalah hanya sebagai pelajaran buat diri saya sendiri. Saya yakin bahwa terus terang saya ini, sekali lagi saya katakan,
saya belum pantas untuk berbicara seperti ini karena saya terus terang bukan ahlinya. Sekali lagi banyak teman-teman lulusan 88, posil 88 yang mereka itu lebih pantas dan cocok untuk berbicara di depan teman-teman. Jadi anggaplah ini suatu obrolan santai dengan Ian. Ya. Jadi insya Allah dari hal yang singkat ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semuanya, terutama buat diri saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, salah ucapan, saya mohon maaf. Kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.